Hai guys, jumpa lagi dengan saya Alur Cerita Capung. Kali ini saya akan memberikan alur cerita film yang berjudul Nobody, dirilis pada tahun 2021. Film ini ditulis oleh orang yang sama di filmnya John Wick, yaitu yang bernama Derek Kostad. Diceritakan tentang seorang kepala rumah tangga yang pensiun dari agen pembunuh bayaran, yang kini sudah berumah tangga hingga suatu ketika suatu masalah memaksanya untuk kembali beraksi demi melindungi keluarganya. Dan bagaimana kelanjutannya? Mari kita ikuti alur ceritanya. Film dimulai dengan memperlihatkan seorang yang sedang diinterogasi oleh kepolisian dalam sebuah ruangan. Ia tampak terlihat di wajahnya habis babak belur. Kemudian pria itu dengan santai menyalakan rokok dan membuka makanan kaleng dengan tangan terborgol. Terlihat juga seekor kucing bersembunyi keluar dari jaketnya. Sambil merasa aneh, pihak polisi itu menanyakan siapa namanya. Dengan santai dia hanya menjawab, dia bukan siapa-siapa. Kemudian hari ia melewati aktivitasnya sehari-hari dari Senin ke Senin berikutnya. Nampak terlihat baginya sangat membosankan. Pria tersebut bernama Hans. Dia bekerja di sebuah usaha workshop milik mertuanya. Hingga pada suatu malam dia terbangun karena mendengar ada seorang yang masuk diam-diam ke rumahnya. Ternyata itu adalah dua orang perampok yang memasuki rumahnya. Hans melihat itu langsung mengambil sebuah stick golf untuk berjaga-jaga. Namun di saat Hans ingin menelpon untuk meminta bantuan, tiba-tiba ia ditodongkan dengan sebuah pistol oleh salah satu perampok itu. Perampok itu lalu meminta uang kepada Hans. Hans menjawab dia hanya punya uang kontan yang ada di atas meja tersebut. Karena dia selama ini hanya menggunakan kartu debit saja, perampok itu lalu mengambil uang tersebut dan juga mengambil jam tangan milik Hans. Sekilas Hans melihat tato di pergelangan tangan salah satu perampok itu, yang ternyata seorang wanita yang bisa diketahui dari suaranya. Seketika itu anak laki-laki Hans menyerang salah satu perampok itu dan berhasil menahannya. Namun di saat itu Hans bisa saja langsung memukulkan stick golf ke perampok tersebut. Namun dia mengurungkan niatnya, kemudian menyuruh anak lelakinya untuk melepaskannya. Namun di saat melepaskan perampok itu, anak Hans kena pukul si perampok itu. Mereka lalu bergegas kabur. Anak Hans pun terlihat sangat kecewa dengan sikap ayahnya. Tak berapa lama polisi pun datang. Salah seorang polisi mengatakan bahwa Hans melakukan hal yang benar, bahwa tidak menyerang si perampok. Akan tetapi petugas polisi yang satunya meremehkan Hans yang tidak melumpuhkan perampok itu. Namun Hans dalam hatinya marah karena sikapnya tidak melakukan apa-apa. Karena kejadian itu Hans semakin diremehkan oleh anaknya. Pada pagi harinya anak laki-laki Hans bernama Black mengatakan kalau dia memiliki tugas sekolah tentang veteran perang. Anaknya ingin mewawancarai ayahnya, namun ayahnya mengatakan bahwa dia bukanlah seorang prajurit, melainkan hanyalah seorang auditor saja. Hal itu membuat anaknya memandang remeh ayahnya. Pada pagi harinya ketika ingin berangkat, Hans bertemu dengan tetangganya. Ia memamerkan mobil barunya dengan mesin berkecepatan tinggi. Tetangganya juga bilang kenapa pencuri itu tidak langsung saja masuk ke rumahnya. Jadi dia bisa sedikit latihan tinju, seakan meremehkan Hans. Kejadian semalam ternyata juga sudah menyebar di tempat Hans bekerja. Di saat itu adik iparnya yang bernama Carly menyayangkan sifat Hans yang tidak berani melawan perampok itu. Kemudian Carly memberikan pistol kepada Hans untuk berjaga-jaga di rumahnya. Berbeda dengan ayah mertuanya, ia justru setuju dengan sikap Hans pada malam itu. Hans kemudian menghubungi temannya menggunakan alat komunikasi di kantornya. Temannya yang mengetahui peristiwa malam itu bertanya kenapa Hans tidak melakukan apa-apa. Hans menjelaskan bahwa pistol yang mereka bawa untuk merampok tidak ada pelurunya. Jadi Hans berpikir untuk tidak memperpanjang masalah. Temannya pun mengatakan kalau Hans sudah melakukan hal yang tepat. Dan temannya pun berpesan agar tidak melakukan hal yang akan mengancam keselamatan keluarganya. Sepulang kerja Hans menemui ayahnya di panti jompo. Mereka pun berbincang. Ayah Hans menceritakan kembali kenangan mereka yang dulu. Sepulangnya ke rumah, putrinya mengatakan kalau ia kehilangan gelang kucing yang ia taruh di mangkok, tumpukan uang yang tadi malam diambil perampok di atas meja tersebut. Tanpa mengatakan apa-apa, Hans kembali ke tempat ayahnya untuk mengambil sebuah senjata dan rencana FBI milik ayahnya. Hans berkata pada ayahnya, ada hal yang harus aku lakukan. Malam itu juga Hans mendatangi satu persatu studio tato dengan membawa gambar tato yang dimiliki di lengan salah satu perampok tersebut. Hingga ia tiba di salah satu studio tato, ia memperkenalkan dirinya sebagai anggota FBI untuk meminta informasi orang yang memiliki gambar tato itu. Namun salah satu orang di sana tahu kalau rencana FBI itu bukanlah milik Hans.
karena lencana yang sudah tidak berlaku lagi 20 tahun yang lalu. Dengan sedikit menggertak, sang pemilik toko tato itu bertanya, "Kau ini siapa?" Ketika Hans ingin menawarkan sejumlah uang untuk siapa yang bisa memberikan informasi, salah satu orang di sana melihat tato yang ada di pergelangan tangan Hans. Seketika orang itu langsung ketakutan, dan ia pergi mengunci dirinya seakan-akan ia tahu siapa Hans sebenarnya. Melihat itu, semua yang ada di sana ketakutan dan akhirnya mereka memberikan alamat kedua perampok itu. Setelah itu dia pun mendatangi alamat tersebut. Di dalam rumah terlihat dua pasangan perampok itu. Hans tanpa basa-basi langsung memukul pria itu hingga terjatuh. Ia pun menanyakan di mana gelang kucing milik anaknya. Perampok pria itu mengatakan bahwa ia tidak tahu dan wanita si perampok itu ketakutan sambil menyerahkan jam tangan milik Hans yang ia ambil waktu itu. Dan di saat itu terdengar suara bayi yang menangis dari arah kamar. Hans lalu menghampirinya. Dia melihat bayi itu sedang sakit. Ternyata ia merampok untuk membiayai bayi mereka yang sedang sakit. Hans pun beranjak pergi dengan rasa bersalah dan meluapkan emosinya. Kemudian ia pulang dengan menaiki sebuah bis. Di saat perjalanan ada sebuah mobil yang menabrak tumpukan di samping bis, yang membuat bis itu berhenti. Dan ternyata mereka adalah segerombolan pemuda dalam keadaan mabuk. Lalu mereka berniat untuk menaiki bis tersebut. Berandalan itu lalu masuk dan mengganggu seorang wanita yang ada di sana. Melihat berandalan itu, Hans pun bersemangat karena ada tempat untuk meluapkan emosinya. Dan dia kemudian menyuruh supir bis untuk keluar. Lalu ia mengunci pintu bis itu. Hans pun mengeluarkan isi pelurunya. Seakan ia akan menghadapi mereka dengan tangan kosong. Mereka pun menganggap remeh Hans. Perkelahian pun dimulai di dalam bis tersebut. Hingga beberapa lama Hans pun mampu mengalahkan mereka semua. Setelah tiba di rumah, istrinya pun heran melihat Hans pulang dalam keadaan luka lebam. Di tempat lain kita diperlihatkan mafia Rusia bernama Julian yang sedang berjalan memasuki bar miliknya. Di dalam bar itu ia mulai menari dan bernyanyi. Rekan kerjanya yang akan meminta Julian untuk mengawal bisnis mereka terlihat ragu, karena bagi mereka Julian tidak terlihat seperti mafia yang ganas. Namun tiba-tiba saja Julian menghabisi seseorang di dalam bar itu untuk membuktikan kepada rekannya bahwa ia terlihat ganas. Di saat itu ia menerima telepon dan mengabarkan bahwa adiknya berada di rumah sakit. Ternyata adiknya Julian adalah salah satu berandalan yang dihajar babak belur oleh Hans di dalam bis waktu itu. Dalam keadaan emosi, Julian memukuli teman adiknya yang berbaring di ranjang rumah sakit dan menanyakan siapa yang berbuat. Salah satu berandalan itu memberikan kartu bis milik Hans kepada Julian yang saat itu terjatuh saat berkelahi di bis waktu itu. Lalu Julian menyuruh anak buahnya untuk mencari tahu siapa pembeli kartu tersebut. Pada pagi harinya di rumah Hans, ia terlihat sangat berbeda pada hari biasanya. Hans kini terlihat lebih ceria dan bersemangat. Tak beberapa lama temannya menelpon. Ia memperingatkan Hans untuk berhati-hati karena salah seorang berandalan yang dihajar Hans semalam adalah adik dari mafia Rusia. Dia pun disuruh untuk mendatangi barbershop untuk mendapatkan informasi tentang Julian. Setelah di barbershop itu ia bertemu salah seorang pria yang memberikan segala informasi tentang Julian. Yang ternyata Julian adalah seorang pimpinan organisasi mafia yang sudah dikenal reputasinya. Julian bekerja sama dengan organisasi yang bernama Obstack. Ia bertugas untuk mengawal organisasi tersebut yang bernilai jutaan dolar. Di tempat Julian, anak buahnya berhasil melacak alamat ayahnya Hans yang berada di panti jompo lewat kartu elektronik bis milik Hans. Namun Julian tidak dapat apa-apa tentang siapa Hans. Di saat itu anak buah Julian meminta bantuan temannya di Pentagon, seorang informan di FBI. Dia meminta info tentang Hans dengan cara mengancam menyebarkan selebaran foto rahasia temannya bila dia tidak memberikan informasi tentang Hans. Dan setelah beberapa lama lampiran informasi tentang siapa Hans, anak buahnya Julian pun terkejut karena dia tahu Hans adalah seorang yang sangat berbahaya. Di saat itu juga ia meminta berhenti untuk kerja pada Julian. Lalu Julian memerintahkan anak buahnya untuk menangkap Hans hidup-hidup. Di rumahnya Julian sedang ada acara makan bersama. Setelah berselang beberapa lama ia melihat beberapa mobil menghampiri rumahnya. Dia pun mengetahui bahwa ada yang tidak beres yang akan terjadi. Ia lalu bergegas menyuruh istrinya beserta anaknya untuk bersembunyi ke ruangan basement. Sementara Hans menghadapi anak buahnya Julian yang bersenjata. Satu persatu Hans mampu melumpuhkan anak buahnya Julian. Namun tiba-tiba ia dipukul dari belakang dan akhirnya pingsan. Lalu mereka menyeret Hans dan memasukkannya ia ke dalam bagasi mobil untuk dibawa ke tempat Julian. Di tengah jalan Hans pun berbangun dari pingsannya. Di dalam bagasi itu ia menemukan sebuah alat pemadam kebakaran.
Ia lalu mendorong kursi mobil dan menyemprotkan pemadam api ke arah mereka hingga mengakibatkan mobil itu kehilangan kendali dan terbalik. Terlihat Hans masih hidup dan ketiga anak buahnya terlihat telah tewas. Dengan kondisi penuh luka, ia berlari kembali ke rumahnya. Sesampai di rumah, Hans menelpon ayahnya untuk waspada. Mendengar hal itu, ayah Hans justru terlihat tersenyum saja. Hans kemudian mengeluarkan istri dan anaknya dari dalam basement. Istri dan anaknya terlihat kebingungan menyaksikan semua kekacauan yang terjadi. Hans kemudian menyuruh istri dan anaknya untuk bersembunyi ke tempat yang lebih aman, sedangkan dia akan membereskan permasalahan yang ada. Setelah istrinya dan anaknya pergi, Hans kembali ke dalam rumah. Dengan anak buah Julian terlihat duduk di sofa dalam keadaan tak berdaya. Hans lalu bercerita tentang masa lalunya. Ternyata Hans dulu bekerja sebagai badan intelijen yang bertugas sebagai pemenuh bayaran, guna menghabisi mafia yang tak tersentuh hukum. Suatu hari dia sedang menjalankan misinya, dia menangkap seorang targetnya. Akan tetapi saat itu Hans mengampuninya. Dia memberi kesempatan untuk merubahnya. Beberapa tahun kemudian ia kembali melihat targetnya itu apakah masih mengulangi kejahatannya lagi. Ternyata kehidupan targetnya itu kini sudah berubah. Ia tampak bahagia bersama keluarganya. Melihat itu Hans juga berkeinginan untuk merubah dirinya untuk membangun sebuah keluarga. Itulah alasan Hans berhenti dari profesinya untuk kemudian menikah. Lalu tanpa sengaja Hans menemukan gelang kucing milik putrinya yang ternyata ada di bawah kursi. Yang ia kira waktu itu diambil oleh perampok, ternyata bukan. Setelah itu Hans lalu membakar seisi rumahnya beserta anak buah Julian yang ada di dalamnya. Sebelum pergi, Hans mengambil semua uang dan emas miliknya. Kemudian ia pergi meninggalkan rumah dengan menggunakan mobil baru tetangganya yang dipamerkan di waktu itu. Sementara di tempat ayahnya, dua anak buah Julian akan menghabisi ayahnya Hans yang lagi tidur di kursi. Tanpa diduga ternyata ayahnya Hans mampu membunuh kedua anak buah Julian tersebut. Hans lalu mendatangi workshop milik mertuanya, kemudian membeli workshop mertuanya dengan uang dan emas miliknya. Di dalam workshop itu, Hans mulai merakit alat-alat jebakan untuk nantinya. Di tempatnya Julian, ia mengetahui kalau anak buahnya telah tewas. Saat itu juga Hans mendatangi tempat markas bisnisnya Julian. Ia lalu masuk dan menembaki satu persatu penjaga yang ada di sana. Serta dia mengakhirinya dengan membakar semua uang yang ada di sana. Setelah selesai di sana, Hans kemudian mendatangi Julian di bar miliknya. Melihat Hans yang berada di sana, Julian berpikir sama saja ia mencari mati. Namun ternyata ia salah. Di tangannya Hans telah menyediakan sebuah peledak, yang tali pemicunya ada di tangannya. Kalau ia tarik akan langsung meledak jika Julian berani macam-macam. Hans kemudian menyuruh Julian jangan mengganggunya lagi. Hans juga memberitahu kalau ia telah membakar semua uang yang ada di markasnya Julian. Hans juga memperingatkan agar segera menjauh dari dirinya, kalau tidak nasib buruk akan menimpanya. Mengetahui uangnya telah habis dibakar, tentu saja Julian sangat marah. Namun ia tidak berani berbuat apa-apa, karena takut Hans akan menarik peledaknya. Barulah ketika Hans keluar, anak buahnya lalu bergegas mengejarnya. Di jalan pun terjadi kejar-kejaran, hingga akhirnya Hans memancing mereka ke tempat workshop milik mertuanya, yang baru ia beli. Ketika Hans ingin masuk, tiba-tiba ia terkena tembak di lengannya. Saat itu juga ia terpojok. Namun tiba-tiba dari dalam jendela, temannya Hans sudah ada di dalam, membantu menembaki anak buahnya Julian. Bukan cuma temannya Hans, ayahnya juga sudah berada di sana untuk membantu Hans. Ayahnya Hans terlihat sangat bersemangat karena sama sekali tidak terlibat baku tembak selama ini, dan juga merasa bosan dengan kegiatan sehari-hari di panti jompo. Dengan kerjasama yang apik, seluruh anak buah Julian pun berhasil dilumpuhkan. Dalam keadaan itu, Julian masih berambisi untuk menghabisi Hans. Di sisi lain, Hans ayah beserta temannya dalam posisi terpojok, serta kehabisan peluru. Di saat itu juga Hans mempunyai rencana. Dia mengambil ranjau miliknya, lalu menempelkannya di sebuah kaca anti peluru. Kemudian ia pun berlari ke arah Julian. Saat mendekati Julian, Hans pun menarik pemacu ranjau itu, dan ledakannya pun mengenai Julian. Akhirnya Julian pun tewas di tempat. Karena kejadian itu, Hans diinterogasi oleh dua orang detektif. Di tengah interogasinya, kedua orang itu ditelepon seseorang. Di dalam pembicaraan itu dipastikan bahwa siapa Hans sebenarnya. Dan Hans pun tidak dipidana. 3 bulan kemudian mereka mencari sebuah rumah baru. Saat melihat di dalam rumah, telepon pun berbunyi. Ternyata panggilan itu untuk Hans. Tidak diketahui apa isi pembicaranya. Akan tetapi dari raut wajahnya, Hans terlihat sangat serius. Hans pun bertanya apakah rumah ini memiliki basement. Dan alur cerita pun berakhir.